setia semuanya, selamat datang di program Learning Journal FM bareng gue, Lulu Aulia Ramadhani, yang bakal nemenin kalian selama 5 menit ke depan tentunya seperti biasa, dan bakal ngebahas topik-topik atau materi-materi yang gue dapetin di perkuliahan semester 6 ini, tepatnya di mata kuliah Public Speaking. Nah, gimana kabarnya sobat setia semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang pengertian public speaking dan dasar-dasarnya, nah hari ini kita mau bahas sesuatu materi yang lebih menarik lagi. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja. Nah, sobat setia semuanya, seperti yang udah gue bilang di awal tadi, kalau misalnya kita tuh bakal bahas tentang materi yang gue dapetin di mata kuliah Public Speaking di semester 6 ini. Setelah minggu kemarin kita ngebahas apa sih pengertian dari public speaking itu, dasar-dasarnya dan lain-lain. Di materi minggu ini kita bakal bahas tentang metode dan teknik dasar pada public speaking. Jadi metode-metode dalam public speaking ini ada metode apa aja sih gitu. Nah, di public speaking ini ada metode yang pertama itu ada metode manuskrip. Nah, yang kedua itu ada metode memoriter, lalu yang ketiga ada metode impromptu, dan yang terakhir itu ada metode extemporer. Nah, kita bakal bahas nih satu-satu apa sih pengertian dari metode-metode itu sendiri. Nah, jadi dimulai dari yang pertama itu kan tadi ada metode manuskrip. Nah, jadi sobat setia semuanya, gue mau jelasin sedikit metode manuskrip itu apa. Jadi metode manuskrip dalam public speaking itu adalah salah satu teknik penyampaian pidato atau presentasi di mana pembicara itu membaca langsung dari naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada metode memoriter. Nah, metode memoriter ini itu merupakan lanjutan seperti cara naskah yang tadi. Nah, naskah yang sudah disiapkan itu tidak dibacakan namun dilafalkan terlebih dahulu. Nah, bedanya sama metode yang pertama tadi, kalau yang metode pertama tadi kan kita berpidato dengan cara membaca teks ya. Nah, tapi kalau yang kedua ini ada naskahnya, cuman naskahnya itu nggak dibaca tapi dihafalkan dulu sobat semua. Nah, selanjutnya metode yang ketiga itu adalah metode impromptu. Apa sih metode impromptu tuh? Jadi sobat semua, pidato mendadak meliputi pidato untuk audiensi tanpa dijadwalkan terlebih dahulu, tanpa persiapan atau latihan sebelumnya. Itu dia adalah metode impromptu. Nah, pidato extemporer itu dapat dikatakan pidato yang paling baik dari sudut pandang teori komunikasi. Terus selanjutnya yang keempat itu ada metode extemporer. Itu metode ini tuh sering digunakan oleh public speaker yang sudah mahir sobat setia semuanya. Nah, dalam penyampaiannya public speaker itu tidak menggunakan naskah dari awal sampai akhir. Namun dia tuh menggunakan catatan-catatan kecil gitu dan menyampaikan ide-ide utamanya kepada audiens. Jadi beda sama metode-metode yang sebelumnya, metode extemporer ini, karena dia cuma punya catatan-catatan kecil dan ide-ide utama aja yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, itu dia keempat metode yang ada dalam public speaking. Nah, kemudian kita
akan membahas tentang teknik dasar public speaking nih sobat setia semuanya. Nah, gue bakal sebutin teknik dasar public speaking itu apa aja. Jadi di sini tuh menurut pendapatnya Albert Al-Mahrabein dalam public speaking dalam public speaking itu dia menyebutkan atau menjelaskan, sorry sobat semua, bahwa dalam public speaking itu minimal ada 3V of communication. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dan dioptimalkan dalam public speaking, yaitu verbal atau kalimat, terus yang kedua voice atau suara, lalu ada vokal, dan ada 3 yang harus diperhatikan dan dioptimalkan. Yang pertama itu ada verbal atau kalimat, kemudian yang kedua ada voice, suara atau vokal, dan yang ketiga itu visual atau penampilan. Jadi teknik dasar public speaking menurut Albert Al-Mahrabein itu ada 3, yaitu teknik vokal atau suara, yang kedua teknik verbal, dan yang ketiga teknik visual. Oke sobat setia semuanya, untuk kali ini itu aja yang bisa gue sampaikan tentang materi minggu lalu. Sorry kalau banyak kesalahan dalam video kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf, dan sampai ketemu di minggu depan tepat di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Gue pamit undur diri, bye bye, thank you.